Oke kawan-kawan, beginilah kondisi POC kita kawan-kawan ya, yang kita buat atau kita racik sendiri dengan menggunakan atau sampah organik kawan-kawan ya, dari dapur seperti buah-buahan kawan-kawan, sisa buah-buahan dan juga sisa sayur-sayuran juga kita masukkan semua kawan-kawan. Dan juga kita akan beri tips kawan-kawan, ini apabila di lapangan kawan-kawan POC kita atau pupuk organisasi kita mengeluarkan bau kawan-kawan, bisa kita atasi bagaimana caranya supaya tidak mengeluarkan bau dan pastinya POC kita masih efektif kawan-kawan, sehingga tanaman kita yang kita siram POC tadi tidak merusak tanaman kita kawan-kawan. Bagaimana caranya? Makanya kawan-kawan ikuti terus channel kita. Oke. Let me in or let me go. Honestly, try honestly, no. Just tell me what I want to hear. Oke, begini kawan-kawan kondisi POC kita kawan-kawan di lapangan. Kita menggunakan tong besar atau kawan-kawan menggunakan tong plastik. Jadi seperti biasa kawan-kawan kita memberi tips kawan-kawan. Jadi apabila kawan-kawan menjumpai atau menemukan POC kita yang kita buat sendiri mengeluarkan bau kawan-kawan, atau berlendir atau berbelatung kawan-kawan, kita akan bisa atasi kawan-kawan ya. Yang pertama itu biasanya itu kalau kita di lapangan biasanya kawan-kawan biasanya itu kurang rapat kawan-kawan. Nah, tutupnya kurang rapat kawan-kawan, sehingga mikroba dari atau bakteri dari luar kawan-kawan masuk ke dalam kita. Jadi dari situ nanti dia akan berkembang menjadi belatung kawan-kawan. Biasanya seperti itu kawan-kawan, kendalanya di lapangan apabila berbelatung kawan-kawan, biasanya itu kurang rapat. Yang kedua kawan-kawan, supaya wangi kawan-kawan POC kita, tambahkanlah sisa-sisa atau ampas dari buah-buahan kawan-kawan seperti pepaya, pisang kawan-kawan. Dia akan mengeluarkan mengeluarkan bau buah itu kawan-kawan, aroma yang khas. Jadi POC kita akan lebih harum kawan-kawan. Dan juga biasanya pemberian sisa buah-buahan kawan-kawan, biasanya dia akan mengandung unsur hara P dan K yang tinggi kawan-kawan ya, seperti buah pisang dan buah pepaya kawan-kawan ya. Dan POC yang mengandung unsur N yang tinggi kawan-kawan biasanya dedaunan kawan-kawan, biasanya begitu. Jadi tips yang ketiga kawan-kawan, jadi biasanya kalau bau biasanya kawan-kawan, biasanya ini si bakteri kawan-kawan tadi sudah tertumpuk, sehingga si bakteri tadi tidak tidak atau kekurangan makanan kawan-kawan. Jadi apa itu makanan si bakteri kawan-kawan? Yaitu adalah molase atau gula merah kawan-kawan. Jadi kita tambahkan saja si gula merah atau molase atau glukosa juga bisa kawan-kawan. Dan juga kita tambahkan ini 4 kawan-kawan ya, si bakteri yang sudah didesain oleh si E4 ini kawan-kawan. Jadi si E4 ini juga adalah produk kawan-kawan. Ada juga jenis-jenis yang lain, bisa juga kawan-kawan cari di toko pertanian kawan-kawan. Tapi khusus hari ini kita menggunakan E4 kawan-kawan. Ini mengandung mikroba yang mana mikroba ini kawan-kawan akan mengurai si POC kita tadi kawan-kawan, yang menjadi lebih baik kawan-kawan, sehingga unsur hara yang di dalam POC saja akan tercukupi kawan-kawan ya. Jadi POC kita akan lebih efektif kawan-kawan ya. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja. Ini kalau dunia pertanian organik kawan-kawan, takaran seperti ini kawan-kawan biasanya cenderung kurang kawan-kawan, seperti ibaratnya kurang detail sebenarnya. Tapi karena pertanian organik sebenarnya molase ini kawan-kawan sebenarnya lebih pekat, lebih bagus sebenarnya kawan-kawan ya. Ya, saya ulangi lagi, lebih pekat sebenarnya lebih bagus. Jadi inilah dia makanan si bakteri kawan-kawan, ini dia si molase tadi. Kita akan larutkan dulu
pakai tangan saja ya, lebih klasik, istilahnya lebih cepat. Juga kita saling sharing kawan-kawan. Jadi biasanya kita aplikasi POC biasanya kawan-kawan interval seminggu sekali kawan-kawan ya. Dan biasanya dosis yang kita pakai di lapangan biasanya 1:10 ya kawan-kawan ya, yaitu 1 POC dan 10 air biasa kawan-kawan. Ya. Lalu kita tuangkan ini E4 juga kawan-kawan, takarannya juga kurang apa, jadi lebih pekat sebenarnya lebih bagus lah kawan-kawan, tergantung di lapangan kita ya. 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 Jadi ini kita diamkan dulu kawan-kawan sekitar 30 menit kawan-kawan ya. Bertujuan supaya si bakteri yang kita masukkan tadi, supaya dia istilah kata, supaya stabil kawan-kawan ya, supaya hidup, istilah kata, supaya ibaratnya menyesuaikan sama lingkungan kawan-kawan ya. Oke, kita tunggu dulu 30 menit lagi. Oke kawan-kawan, ini sudah 30 menit sudah berlalu kawan-kawan. Jadi kita sudah selesai, kita diamkan supaya si bakteri tadi supaya beradaptasi dengan lingkungan kawan-kawan ya, supaya dia efektif kawan-kawan, seperti itu kira-kira. Jadi langsung saja, sekalian saja langsung diaduk deh kawan-kawan, sekalian masukkan ya. Iya, perlahan saja. Oke, kita kocok lagi sampai si tadi tercampur sempurna kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah selesai dan juga kita memberi tips kawan-kawan. Biasanya POC yang bagus biasanya kawan-kawan ya, yang pertama kawan-kawan ya, tidak berbelatung kawan-kawan ya. Yang kedua tidak berlendir, dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan bau kawan-kawan ya. Dan keempat biasanya POC yang bagus biasanya kawan-kawan dia akan mengeluarkan aroma fermentasi kawan-kawan ya, seperti aroma tape kawan-kawan, biasanya seperti itu. Jadi itulah POC yang bagus kawan-kawan. Jadi itu aman kita aplikasikan ke tanaman kita kawan-kawan, sehingga tanaman kita tidak mati dan pastinya subur kawan-kawan ya. Itulah keempat yang tadi kawan-kawan ingat. Jadi kalau kawan-kawan temui di lapangan kawan-kawan apabila berbau, berlendir, berbelatung atau mengeluarkan bau kawan-kawan ya, jangan kita aplikasikan kawan-kawan ya. Cenderung POC tadi kawan-kawan tadi sudah tidak steril lagi kawan-kawan. Oke ya. Nah, dan keempat adalah kita tutup rapat nih kawan-kawan. Oke, begitulah kawan-kawan ya. Hal yang terpenting adalah harus tertutup rapat kawan-kawan ya. Jangan coba-coba membuat POC atau tidak tutup rapat kawan-kawan ya. Nah, pastinya POC kita tadi akan gagal kawan-kawan. Itu pada pasti kawan-kawan. Jadi harus tertutup rapat dia. Dan semoga kawan-kawan bermanfaat kawan-kawan ya.
pengalaman kita di lapangan, cara pembuatan POC dan pengalaman kita, tips-tips tentang POC kawan-kawan yang baik dan benar kawan-kawan ya, menurut Pak Tani BS. Izin pamit dulu kawan-kawan ya, dan juga jangan lupa share sama kawan-kawan yang lain kawan-kawan ya, supaya kawan yang lain juga paham dan juga menambah wawasan kita. Dan juga apabila ada pertanyaan kawan-kawan, kita bisa saling sharing bagaimana perkembangan atau POC yang kedepannya lebih baik kawan-kawan ya. Izin pamit dulu, salam Pak Tani BS, salam POC. Wanna be